15 barang tak berguna di dapur yang harus dibuang sekarang juga. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dapur itu kelihatannya cuma ruang masak, tapi kenyataannya sering jadi ruang curhat, ruang emosi, sekaligus ruang paling gampang bikin kepala penuh. Karena baru buka lemari saja, isinya sudah bikin napas pendek. Dan anehnya, barangnya bukan barang baru, tapi barang yang itu lagi, yang disimpan karena sayang karena gratis, atau karena merasa masih bisa dipakai. Padahal, tiap hari cuma numpang-numpang hidup di dapur. Dan tanpa sadar, bikin kita lebih capek, lebih sensitif, dan lebih sering ngomel sama isi rumah. Padahal yang salah bukan orangnya, tapi barangnya kebanyakan. Pembahasan ini penting banget karena kondisi sekarang hidup serba cepat, rumah makin kecil, aktivitas makin padat, dan ibu rumah tangga dituntut serba rapi, tapi juga serba hemat. Sementara menurut sebuah artikel tentang decluttering dapur dan kesehatan mental yang pernah dibahas oleh media gaya hidup dan psikologi rumah tangga, dapur yang terlalu penuh barang terbukti meningkatkan stres harian dan kelelahan emosional pada ibu. Jadi video ini bukan soal buang barang semata, tapi soal nyelamatin energi, waktu, dan kewarasan kita sendiri dengan cara yang ringan, masuk akal, dan sangat dekat dengan realita dapur bunda sehari-hari. Barang pertama itu sendok, garpu, dan sumpit yang tidak pernah lengkap pasangannya, biasanya satu nyasar entah kemana. Satu lagi setia menunggu di laci, seperti nunggu mantan balikan. Tiap kali laci dibuka, kita lihat dia, kita tutup lagi, tidak dipakai, tapi juga tidak dibuang. Padahal kenyataannya, kita selalu ambil yang utuh karena tidak mau ribet. Akhirnya yang tidak lengkap ini cuma bikin laci penuh dan susah ditutup. Barang kedua adalah plastik bekas belanja yang disimpan dengan niat mulia ingin dipakai ulang. Awalnya 1-2, lama-lama jadi satu kantong besar, lalu berkembang biak seperti koloni semut. Tiap kali mau cari satu plastik, malah keluar semua. Jatuh ke lantai, bikin emosi pagi hari, dan ujung-ujungnya kita tetap pakai plastik baru juga. Barang ketiga adalah wadah plastik tanpa tutup atau tutup tanpa wadah yang entah bagaimana ceritanya bisa berpisah. Kita simpan karena merasa sayang, merasa masih bisa dipakai, padahal tiap mau masak kita bingung sendiri, tutupnya tidak pas, bocor, dan akhirnya pakai wadah lain. Yang ini kembali masuk lemari sebagai penghuni tetap. Barang keempat adalah peralatan dapur yang dibeli karena lucu, warnanya gemas, bentuknya unik. Biasanya hasil belanja saat lagi capek atau lagi pengen hadiah kecil buat diri sendiri. Tapi setelah sampai rumah, baru sadar fungsinya tidak jelas, jarang dipakai, dan cuma jadi pajangan mahal di sudut dapur. Barang kelima adalah piring atau gelas yang sudah retak sedikit, masih disimpan karena merasa tanggung kalau dibuang. Tapi tiap mau dipakai selalu ragu, takut pecah di tangan, takut melukai anak. Akhirnya cuma disusun rapi, dipindah-pindah, tanpa pernah benar-benar dipakai. Barang keenam adalah bumbu dapur yang sudah lewat tanggal aman, tapi masih berdiri gagah di rak. Kita simpan karena mikirnya sayang kalau dibuang. Padahal sudah lupa kapan terakhir dipakai. Warnanya berubah, aromanya aneh. Dan akhirnya setiap masak kita beli bumbu baru lagi. Barang ketujuh adalah alat dapur multifungsi yang katanya bisa menggantikan banyak alat lain, tapi cara pakainya ribet, harus dirakit dulu, dibersihkan susah, dan bikin dapur makin penuh.
Akhirnya kita kembali pakai pisau dan talenan biasa yang lebih cepat dan praktis. Barang kedelapan adalah kain lap dapur yang sudah melewati masa jayanya, warnanya sudah tidak bisa ditebak, baunya seperti menyimpan cerita masa lalu. Tapi masih disimpan karena merasa masih bisa dipakai. Padahal setiap dilihat saja sudah bikin ilfil dan malas bersih-bersih. Barang kesembilan adalah botol minum bekas, toples bekas, atau kemasan cantik yang disimpan dengan niat mau dipakai lagi. Tapi jumlahnya kebanyakan, menumpuk, dan bikin lemari tidak pernah kosong. Setiap cari botol yang benar-benar dipakai, malah harus bongkar semuanya dulu. Barang ke-10 adalah alat masak yang rusak ringan, seperti teflon mengelupas atau gagang panci goyang, masih disimpan karena merasa masih bisa dipakai, padahal tiap masak jadi tidak nyaman. Masakan tidak maksimal, dan malah berisiko buat kesehatan keluarga. Barang ke-11 adalah buku resep lama yang jarang bahkan tidak pernah dibuka, kita simpan karena dulu beli mahal atau hadiah. Padahal sekarang setiap masak kita langsung buka ponsel, cari resep cepat, dan bukunya cuma jadi pajangan berdebu di rak dapur. Barang ke-12 adalah hiasan dapur yang terlalu banyak. Niatnya biar estetik, tapi malah bikin dapur terasa sempit, penuh, dan bikin meja tidak bisa dipakai maksimal. Akhirnya, setiap bersih-bersih kita harus angkat satu-satu dan makin capek sendiri. Barang ke-13 adalah toples kosong dalam jumlah berlebihan, yang niatnya mau dipakai suatu hari nanti. Tapi karena terlalu banyak justru bikin bingung, kita tidak tahu mana yang kosong, mana yang isi. Dan ujung-ujungnya beli toples baru lagi. Barang ke-14 adalah peralatan dapur bonus atau promo. Kualitasnya pas-pasan, tidak nyaman dipakai, tapi tetap disimpan karena gratis. Padahal setiap dipakai malah bikin emosi, hasilnya tidak maksimal, dan akhirnya kembali ke alat lama. Barang ke-15 adalah semua barang yang disimpan karena rasa bersalah, takut dibilang boros, takut menyesal. Padahal setiap hari kita harus hidup berdampingan dengan barang-barang itu, melihatnya, merapikannya, dan membiarkan energi rumah kita pelan-pelan ikut penuh. Kadang, yang bikin dapur terasa berat itu bukan karena kurang luas, tapi karena terlalu banyak cerita lama yang ikut tinggal di dalamnya. Setiap barang yang menumpuk diam-diam menyimpan rasa capek, rasa sayang, rasa tidak enak, sampai rasa takut dibilang boros. Padahal kita cuma ingin hidup lebih ringan. Ibu-ibu itu sering kuat buat orang lain, tapi pelit ruang buat diri sendiri, dapur jadi penuh. Hati ikut sesak. Lalu kita heran, kenapa gampang emosi cuma gara-gara tutup wadah tidak ketemu. Melepas barang sebenarnya bukan soal membuang, tapi soal memberi ruang baru buat napas, buat gerak, buat senyum kecil saat masak, dan buat hati yang lebih tenang. Sedikit berkurang bukan berarti kalah. Justru tanda kita mulai menang atas rasa bersalah dan kebiasaan lama. Dan di situ rumah pelan-pelan berubah jadi tempat pulang yang ramah. Bukan arena lomba multitasking ibu-ibu sedunia. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!